Aku terima di dalam daunnya dari sebelum tidur mengakhiri dengan barang tersebut karena Allah dan Rasul. Tak kenal, maka tak sayang. Pepatah lama yang tak lekang dimakan zaman. Bahkan masih relevan di era teknologi digital sekarang ini. Gorontalo, religius masyarakatnya dikenal masih menjaga adat dan tradisi. Assalamualaikum. Masyarakat Gorontalo sangat menghargai adat istiadat, warisan para leluhur. Mereka yakin adat merupakan cara untuk melindungi penduduk dan negeri dari mara bahaya. Nyaris seluruh sendi kehidupan masyarakatnya dibalut dengan upacara-upacara adat, dari lahir sampai meninggal dunia. Bukan tanpa tantangan, berulang kali pelaksanaan adat istiadat ditentang paham-paham agama yang cenderung tegas dengan ajarannya. Kokohnya pondasi cinta dan hormat terhadap leluhur membuat upacara adat dapat terus bertahan. Pada akhirnya, falsafah adat bersendikan syara atau syariat Islam dan syara bersendikan kitabullah menjadi jalan tengah dan landasan utama yang dipegang teguh masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan adat untuk menyambut anggota keluarga baru, Adati Molondalo atau Rabapur misalnya. Orang tua yang memiliki anaknya yang mengandung 7 bulan, yakin Adati Molondalo akan melancarkan persalinan sang anak melahirkan cucu penerus keluarga. Para leluhur percaya, alam kehidupan sudah dimulai sejak usia kandungan mencapai 7 bulan. Pada saat itu, Sang Khalik sudah meniupkan ruh kepada jabang bayi. Selama prosesi Molondalo, Hulango, atau dukun kampung tidak henti-hentinya mengucapkan mantra berupa doa-doa, berisikan pengharapan kepada Sang Pencipta, sekaligus penyampaian kepada jabang bayi, agar terus menjaga tauhidnya. Logam berbentuk koin dipercaya sebagai media penghubung antara dukun dengan jabang bayi. Semasa Hulango melakukan tugasnya, para tamu undangan lainnya yang dipimpin salah satu tokoh agama tidak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai wujud rayuan kepada Sang Pencipta agar ritual adat Molondalo berjalan lancar dan harapan-harapan orang tua bisa terwujud. Adapun peralatan dan perlengkapan yang disiapkan adalah tanda kepada Pencipta bahwa keluarga siap menyambut dan merawat anggota keluarga baru.
Kelahiran seorang bayi di sebuah keluarga merupakan satu nikmat terbesar dari berbagai nikmat yang dikaruniai Pencipta kepada manusia. Di usia 7 hari sampai 40 hari kelahiran si bayi, leluhur Gorontalo menyambutnya dengan upacara adat yang dinamakan Hundingo atau Mohundingo. Mohundingo atau gunting rambut ini identik dengan proses akikah yang sering dilaksanakan oleh suku lain. Bahkan dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Pada prosesi ini, khusus bagi anak perempuan, hulango, yakni dukun kampung, akan mencubit kemaluan dengan ditutupi kain berwarna putih. Ini identik dengan khitan untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan yang berusia 1 tahun sampai 3 tahun dan baru melaksanakan mohundingo atau gunting rambut akan menjalani mandi lemon. Setelah dimandikan, si anak akan menjalani prosesi menginjak piring yang di dalamnya terdapat bunga dan uang koin. Mohundingo atau gunting rambut di Gorontalo sedikit berbeda dengan suku lainnya. Ada tradisi tutur yang sakral, yang syarat dengan puji-pujian terhadap Sang Khalik, Pencipta alam dan isinya. Kidung pujian terhadap Sang Pencipta dilantunkan dengan penuh penghayatan, disertai harapan agar sang anak dalam mengarungi kehidupan tidak terseret arus duniawi. Si anak didoakan agar kehidupannya bisa bermanfaat layaknya buah kelapa, yang menjadi simbol dalam pelaksanaan adati mohundingo atau gunting rambut. Para leluhur Gorontalo mempercayai bahwa setiap perjalanan masa senantiasa terselip gangguan dan ancaman yang bisa saja sewaktu-waktu merenggut masa depan sang anak. Cinta kasih orang tua terhadap anaknya terus berlanjut hingga sang anak memasuki usia dewasa. Adalah percaya pada hari kiamat. Tanda seorang anak perempuan yang memasuki usia dewasa, yakni saat si anak mengalami menstruasi pertamanya. Adati momeati atau pembeatan tidak lepas dari upaya leluhur untuk terus mengingatkan sang anak agar kembali mengingat ikrarnya dengan Sang Pencipta di masa usianya 7 bulan dalam kandungan sang ibu. Pada pelaksanaannya, anak perempuan yang dibeat akan dituntun membaca syahadat oleh pemuka agama atau imam kampung sebagai pertanda peneguhan iman dan penguatan tauhid. Usai bersyahadat, si anak akan dituntun membaca rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan sebagai tanda
bahwa si gadis taat akan ikrarnya untuk teguh pada syariat dan ajaran Islam. Mengarungi masa-masa remaja tidaklah mudah, pasti dipenuhi dengan godaan dan berbagai macam problema hidup yang bisa saja menjerumuskan si anak. Makanya, sewaktu di Beat, ada ikrar yang diucapkan si anak di hadapan pemuka agama, orang tua, dan handai taulan, sampai nanti tiba masanya dipinang oleh lelaki yang disukainya. Pernikahan di Gorontalo juga syarat dengan adat yang diwariskan pendahulu. Mereka yang saling mencintai tidak lantas langsung melaksanakan ijab kabul. Harus terlebih dahulu melalui rangkaian proses acara pernikahan diawali dengan musyawarah kedua orang tua calon mempelai. Biasanya, isi musyawarah lebih menekankan pada keingintahuan orang tua masing-masing terhadap sebesar berapa cinta dan sayang pasangannya kepada anak mereka. Kemudian, dilanjutkan dengan penentuan tanggal ijab kabul, nilai mahar, juga biaya pelaksanaan pernikahan dan sebagainya. Jika menemui kata sepakat, prosesi selanjutnya adalah hantaran mahar sekaligus biaya pelaksanaan ijab kabul dan resepsi pernikahan dari calon pengantin pria kepada keluarga pengantin perempuan. Hantaran ini lebih dikenal dengan dutu. Dutu yang diantar tidak hanya mahar dan biaya pelaksanaan pernikahan, juga terdapat perlengkapan atau kebutuhan pengantin perempuan. Tidak hanya itu, dutu yang turut diantar calon pengantin pria juga terdapat beraneka jenis buah-buahan. Hal ini mengandung makna, harapan agar bahtera rumah tangga akan berasa manis sebagaimana manisnya rasa buah-buahan. Tokoh adat dan tokoh agama dari masing-masing mempelai saling bertutur kata, bahkan sampai mempersembahkan pantun atau puisi. Dalam bahasa Gorontalo disebut tujai, sebagai wujud ekspresi rasa bahagia dari masing-masing keluarga. Oleh maharu tohungi, oleh maharu tata tapu de boti mati mali ola ko de boci pu sujada Qur'ani de di ton bahasa lo limutu te tawan ba tau tau dulu de to wali patu pelawal de di atan bo tau totol wali tau wali pitulok pla dulu. Aduh. Hari dan tanggal yang ditentukan pada masa peminangan. Tibalah waktunya, kedua calon mempelai bersama keluarga masing-masing disatukan dalam satu bingkai keluarga besar. Keluarga pengantin perempuan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada prosesi pernikahan, baik ijab kabul maupun resepsi. Dalam proses adat pernikahan di Gorontalo, dijumpai sebuah ruangan yang dibangun dari bahan bambu kuning. Bangunan ini disebut tolitihu. Tolitihu ini biasanya dikhususkan untuk mereka pemuka agama, pemuka adat, dan pejabat pemerintahan setempat, seperti kepala desa maupun camat. Pada acara pernikahan terdapat bambu kuning yang didesain menyerupai mulut buaya di depan pintu masuk. Hal ini menandakan segala mara bahaya akan ditelan oleh mulut buaya itu sendiri. Tangganya
masih terbuat dari bambu kuning yang bagian dalamnya dihadapkan ke atas, menandakan bahwa tuan rumah ikhlas menerima para tamu undangan. Puntualia, Tilime, Rahidia, Wahu, Amagakatia. Tadi lulang otoriti ilalang orang pantang-pantang bolong timabang mo dia bang. Jalan bati luango, tolitihu ilalamo, luhu tetangga-tanggango, tohuayangan ngango, matolio motilango. Otai, potu otai dia, tu uru bantam. Assalamualaikum. Legi, mulai opo. Legi, podiam bagopo. Proses ijab kabul diawali dengan pengantin pria dituntun membaca syahadat dari tokoh agama atau penghulu yang ditugasi. Muhammad Rifaldi Nixon Jailani, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Margarita Dixon Anio. Engkau mahar Rp72, seperangkat alat sholat. Semuanya engkau bayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Engkau terima nikahnya. Aku terima nikah dan kawinnya Margarita Dixon Anio dengan mahar tersebut karena Allah dan Rasul. Kegembiraan terukir di wajah pengantin pria dan pihak keluarga setelah dinyatakan sah menjadi suami dari pengantin perempuan. Selanjutnya, kedua mempelai akan diperkenalkan ke hadapan tamu undangan secara bersamaan. Mereka akan didudukan berdampingan di atas puade dengan menggunakan pakaian adat biliu untuk perempuan dan baju adat paluwala untuk pria. Puade adalah tempat duduk pengantin yang dihiasi dengan berbagai warna dengan ornamen khas daerah Gorontalo. Kata puade itu sendiri ternyata diadopsi dari bahasa Arab, yakni fuad. Duduknya kedua mempelai di atas puade menandakan rangkaian acara resepsi akan segera dimulai. Sejatinya setiap manusia akan menuju pada fase akhir dalam kehidupan dunia, yakni setiap orang pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Sehingganya selama hidup rangkaian adati Lohulondalo wajib dilaksanakan sebagai fungsi pengingat di setiap fase kehidupan bahwa seseorang itu akan mati. Oleh karenanya, selama hidup di dunia, senantiasa berbuat kebaikan, teguh berpegang kepada syariat agama, dengan satu tujuan, agar pada fase setelah kehidupan dunia, manusia akan selamat dunia dan akhirat. Adati untuk kematian atau Pohutu Mulalunga di Gorontalo, terdapat beberapa corak pelaksanaan sesuai dengan status orang yang meninggal. Pemakaman masyarakat biasa, prosesi pemakaman dilakukan secara sederhana sesuai dengan kemampuan keluarga. Pohutu Mulalunga sejatinya masih berlandaskan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya,
upacara adat kematian atau Pohutu Molalunga terdapat 3 fase, yakni fase persiapan, fase pemakaman, dan fase pasca pemakaman. Untuk fase pasca pemakaman, di Gorontalo terdapat fase malam ketiga, malam kelima, malam ke-7, malam ke-20, malam ke-40, dan 100 hari. Sebagian besar masyarakat Gorontalo masih meyakini arwah yang meninggal masih berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Dan pada tepat 40 hari meninggalnya orang tersebut akan pergi meninggalkan keluarga dan handai taulan untuk selama-lamanya. Karena itu, dibuat acara adat untuk melepas arwahnya ke alamnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal, fase ini disebut Tinilo Paita. Tinilo Paita adalah penggantian batu nisan. Batu nisan yang akan diganti diletakkan di dalam sebuah wadah berbentuk rumah yang dihiasi dengan ornamen berwarna biru. Sebelum membawa paita atau batu nisan yang baru ke kuburan orang yang meninggal, terlebih dahulu diadakan ritual seperti mengaji Yasin dan melantunkan syair Tinilo berbahasa Gorontalo. Lantunan syair Tinilo ini diantaranya berisikan doa keselamatan kepada yang meninggal, riwayat orang yang meninggal, permohonan maaf kepada sanak keluarga, handai taulan, kerabat dan tetangga agar berkenan memaafkan seseorang yang telah meninggal dunia. Selain itu, Tinilo juga berisikan nasihat kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan untuk selalu sabar menjalani ujian dan tetap berpegang teguh kepada syariat Islam dan senantiasa berbuat kebajikan selama hidup.